ancaman Israel ke Pakistan, misteri ICBM, dan permainan nuklir global. Adu Live TV. Ladies and gentlemen, selamat datang kembali di Adu Live TV, tempat di mana geopolitik bukan sekadar berita, tapi kita bedah secara logis dan strategis. Hari ini, kita akan mengupas salah satu skenario paling menegangkan dalam konflik global modern. Benarkah Israel tengah menyiapkan operasi rahasia terhadap Pakistan? Apa kaitannya dengan proyek nuklir dan ICBM Pakistan yang didukung oleh Tiongkok? Dan kenapa tiba-tiba Amerika Serikat yang selama ini dingin terhadap Islamabad kini tampil bak sahabat lama? Apakah ini hanya ilusi diplomasi atau bagian dari strategi pencegahan konflik nuklir yang lebih besar? Simak hingga akhir, karena ini bukan cuma soal dua negara, tapi pertaruhan masa depan Asia dan dunia. 1. Target Mossad, operasi senyap versus pemimpin karismatik. Jika Israel benar-benar merasa terancam oleh Pakistan, mereka tidak akan mengerahkan pasukan secara terbuka. Mossad, dinas intelijen paling ditakuti di dunia, punya taktik yang lebih halus tapi mematikan. Alih-alih perang terbuka, mereka memilih operasi senyap, pembunuhan tokoh strategis, sabotas fasilitas nuklir, dan penyusupan jaringan informasi. Kita pernah melihat ini saat ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, dibunuh di tengah jalan menggunakan teknologi canggih. Bayangkan jika metode ini diterapkan di Pakistan terhadap tokoh militer, ilmuwan strategis, atau bahkan politisi berpengaruh yang dianggap terlalu dekat dengan Beijing. Pakistan punya sejumlah figur nasionalis yang anti-Israel dan pro-nuklir. Jika ada satu saja yang dianggap memicu perubahan besar di kawasan, bukan mustahil Mossad akan bertindak. 2. ICBM Pakistan, ambisi nuklir yang mengguncang Barat. Pakistan saat ini tidak hanya membangun reaktor nuklir untuk pembangkit energi. Mereka sedang mengembangkan rudal balistik antar benua, ICBM, yang bisa mencapai jarak lebih dari 5.500 km. Artinya, Tel Aviv dan Washington masuk dalam jangkauan langsung. Ini bukan sekadar pamer kekuatan, tapi upaya menciptakan efek jera jika suatu hari Pakistan mendapat tekanan militer dari blok Barat. Fasilitas seperti National Defense Complex jadi tulang punggung program ini. Tak heran, perusahaan-perusahaan Pakistan mulai masuk daftar hitam sanksi ekonomi dari AS dan sekutunya. Pertanyaan besarnya, apakah ini murni strategi pertahanan atau langkah menuju keseimbangan teror seperti era Perang Dingin? 3. Peran Tiongkok, sekutu strategis atau dalang global. Berbeda dengan Iran yang memilih jalur mandiri, Pakistan secara terang-terangan menjalin kerjasama teknologi militer dengan Tiongkok. Beijing menyediakan teknologi rudal, sistem navigasi, bahkan komponen siluman untuk pengembangan ICBM. Ini jelas membuat Barat gerah. Trump pernah mencoba melunak, mengundang petinggi militer Pakistan ke Gedung Putih, menjanjikan bantuan, bahkan kerjasama keamanan. Namun semuanya runtuh ketika Pakistan mengecam serangan AS ke Iran. Sandiwara diplomasi pun buyar. Dan Beijing, mereka diam, tapi terus memperkuat posisinya, baik di Islamabad maupun di Laut Cina Selatan. Trump, Modi, dan mimpi Nobel yang gagal. Donald Trump pernah mengklaim telah menengahi konflik India-Pakistan, bahkan sempat digadang-gadang akan meraih Nobel Perdamaian. Tapi, Narendra Modi, PM India, menepis semua klaim itu. Hubungan India-Pakistan tetap membara, terutama soal Kashmir dan dominasi militer di wilayah perbatasan. Di sisi lain, setelah Pakistan mengkritik keras agresi AS di Timur Tengah, hubungan Washington-Islamabad kembali dingin. Kini, ketika Pakistan bersenjata nuklir dan punya jangkauan rudal antar benua, kita harus bertanya, apakah ini akan memicu perlombaan senjata nuklir baru di Asia Selatan? 5. Indonesia di tengah persimpangan global. Dan bagaimana dengan kita, Indonesia? Apakah kita siap jika eskalasi ini menyentuh Asia Tenggara? Indonesia memang bukan negara nuklir, tapi secara geografis dan strategis kita tak bisa netral begitu saja jika konflik besar pecah di kawasan Asia. Apakah kita akan terus jadi penonton atau mulai merancang strategi pertahanan jangka panjang yang realistis? Penutup, refleksi kritis. Geopolitik bukan hanya urusan elit tapi tentang masa depan kita bersama. Pakistan mungkin sedang mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Israel pun tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman nuklir baru. Dan Tiongkok sedang memainkan catur jangka panjang. Lalu, kita di Indonesia, apakah sudah bersiap? Atau masih sibuk berdebat di tataran politik lokal tanpa melihat awan badai yang tengah mengumpul di cakrawala internasional? Jangan lupa, like video ini kalau kamu suka analisis tajam seperti ini.
Subscribe ke ABLI Live TV dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan update terbaru kami. Ikuti kami juga di media sosial, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Sampai jumpa di episode berikutnya.